So 40 in my right car, bitches change and act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. Oke, selamat malam. Balik lagi bersama gua Hilmi di Biz Talk, Bincang Bisnis. Oke, kali ini gua sudah bersama pemilik dari ayam bakar di Jalan RTM, yaitu Pak Wondo. Bisa diperkenalkan dulu Pak Wondo kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nama saya Wondo, pemilik ayam bakar yang terletak di Jalan RTM di Kelapa 2 Depok. Di depan Idolmart tepatnya, yang lebih mudah dicari. Oke, Pak, bisa diceritain nggak sih ke teman-teman pebisnis awal perjalanan Bapak di usaha ayam bakar ini? Awalnya ya saya emang niat pengen punya usaha walaupun kecil-kecilan, dan ternyata saya coba berjalan, alhamdulillah sampai sekarang. Itu sudah berjalan 10 tahun, alhamdulillah. Udah cukup lama berarti ya. Alhamdulillah udah cukup lama. Di situ saya tekuni terus dari kecil sampai merintis. Saya dengan istri saya hanya berdua. Awal mulai di situ, dan sekarang alhamdulillah saya sudah ada yang bantu di warung. Berarti emang bisnisnya rintis dari nol, bisa dibilang seperti itu ya Pak? Ya betul, saya berbeda dari nol, dan saya belum pernah namanya saya buka usaha di kuliner. Saya nekat, nekat, karena saya orang merantau jauh dari Jawa ke sini, mau nggak mau harus maju. Gitu. Nggak diragukan guys, orang perantau modal nekat tapi hasilnya seperti Pak Wondo, berhasil sukses di usaha ayam bakar. Ya Pak, bisa dijelasin nggak sih ya tantangan terbesar yang dihadapin di usaha Bapak yang sekarang ini seperti apa? Wah banyak Mas kalau ini. Kalau tantangan orang usaha itu banyak, usaha apapun tantangannya banyak. Satu, persaingan usaha jelas. Yang kedua yaitu tadi, tantangannya kalau kita usaha omsetnya naik turun. Itulah tantangan, tapi asik. Itu kalau sudah berjalan, kita menjalin di bisnis, di usaha itu enjoy. Ya emang kita harus berani. Harus berani kita, mau di usaha apapun, ayam bakar kayak saya seperti ini, mau di usaha yang lain harus berani. Ya, harus yakin dan berani ngambil resiko ya Pak ya. Ya. Apa sih yang membedakan ayam bakar Bapak dengan ayam bakar lainnya yang di daerah lain mungkin? Keunggulannya? Untuk ayam bakar saya kan emang beda Mas. Jadi kalau ada ayam bakar, saya bumbunya pun beda. Khusus beda saya. Ya, alhamdulillah orang cocok sampai sekarang. Itu sebenarnya bumbu rahasia. Oh, yes. Ya, seperti itu. Dan yang ada di warung saya ini, yang best sellernya nasi uduk hijau Mas. Nasi uduk hijau. Nggak ada di Kelapa 2, saya sini nggak ada. Baru dengar tuh menu nasi uduk yang mungkin hijau. Di tempat lain sudah ada, cuma di Kelapa 2 di Depok ini belum ada. Tadi saya mencoba, oh ini ya harus sekarang jadi best sellernya itu. Kadang malah orang mau beli nasi uduknya masih ada nggak Pak? Sudah habis? Sekarang malah di stoknya lebih banyak nasi uduk hijau itu ya. Betul. Ya. Untuk perkembangan ayam bisnis ini, Bapak melihatnya seperti apa nih di Indonesia, di kalangan masyarakat ini? Kalau untuk kuliner ayam bakar Mas ya itu kan gini. Jadi untuk makanan pokok dikonsumsi orang setiap hari. Beda sama bebek, sama ayam kan beda. Kalau bebek kolesterolnya tinggi orang-orang tertentu saja. Yeah. Tadinya saya bebek Mas. Bebek berjalan 1 tahun, saya tambah menu ayam. Ya alhamdulillah sekarang yang naik penjualannya ayam. Berarti yang awalnya bebek, terus berjalan waktu ditambah ayam bakar. Ya. Jadi yang naik omsetnya sekarang lebih ke ayam. Ya, baik. Kalau Bapak sendiri kan punya tim di usaha Bapak, itu gimana sih cara Bapak menjaga komunikasi atau motivasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan Bapak gitu? Ya kita harus, kalau di kuliner ini Mas, kita nggak bisa lepas gitu aja. Ya karena apa? Karena pelayanan kan yang utama. Kita kalau udah siap membuka usaha kuliner harus siap jadi pelayan.
harus kita ramah, diajak ngobrol atau apa kan gitu. Kadang kan kalau sama si anak-anak yang bantu kita ini apa kurang. Jadi kalau kita nggak kita awasin ya udah dia melayani saya. Jadi kita harus kita kontrol kita ini kalau emang harus didisiplin. Kita tekankan di situ supaya dia bisa nanti maju di bidang usaha yang mereka tekuni ini. Sebenarnya mereka sudah bisa juga karena mentalnya belum ada. Ya, seperti yang dibilang pembeli adalah raja, berarti kita sebagai pemilik harus melayani ya, sebaik mungkin. Itu tadi, yaitu pembeli raja, ya kan gitu. Karena apa? Yaitu tadi pelanggan kalau nggak cocok sudah, ya nggak balik lagi, ya kan jadi kecewa kan. Itu harus kita melayani harus dengan sepenuh hati. Ya, untuk strategi pemasarannya seperti apa Pak sekarang? Apakah sekarang sudah nambah seperti via online kah atau? Belum Mas sayang. Jadi kalau untuk online ya emang banyak pelanggan saya nanya sudah ikut online atau belum karena terbatasnya tenaga. Kalau di online harus prioritas itu tadi, daripada nanti penjualannya jadi pelayanannya jadi jelek, mending saya stop dulu. Menjaga kualitas ya Pak. Kualitas saya belum berani. Jadi mungkin nanti kalau sudah bisa kita fokus di situ ya emang harus, karena sekarang kan zamannya sudah zaman digital semua. Oke, itu aja belum via online, apalagi via online mungkin pesanannya bisa lebih dari yang hari-hari biasa ya. Oke Pak, sebelumnya ada nggak sih Pak di momen krisis saat usaha Bapak di tengah jalan Bapak berpikir untuk berhenti berbisnis ayam bakar ini? Kalau itu terkadang timbul juga Mas, namanya kita usaha ada naik turunnya seperti itu ya. Itu kalau kita nggak kuat mental ya kita mundur. Tapi hari itu kita harus yakin apa yang kita mau tekuni. Makanya mas-mas yang masih muda harus rajin dan semangat cari peluang untuk buat usaha. Berarti untuk usaha itu bisa dilihat celahnya di sebelah mana, betul. Yakin pada diri sendiri. Ya betul. Ya, itu dia teman-teman. Terus gimana sih Pak peran dari keluarga atau orang-orang terdekat untuk usaha Bapak ini? Wah, kalau untuk peran keluarga itu sangat penting Mas, karena kita harus ada dukungan dari keluarga. Itu harus ada dukungan kalau mau bikin usaha itu, apalagi seperti kuliner harus ada. Usaha apapun kita harus minta dukungan sama keluarga, kita nggak bisa jalan sendiri. Berarti itu dia dibalik kesuksesan Pak Wondo membuka usaha ini ada support system di belakang Pak Wondo yang selalu mendukung perjalanan usaha ini. Betul. Untuk visi usaha ayam bakar Bapak ke depannya seperti apa sih maunya? Untuk visi misi saya ke depannya ya, kalau kita pengen usaha kan nggak bakalan hanya punya satu Mas. Harus buka cabang, berkembang. Kan begitu. Cuman kan nggak boleh sembarangan. Itu tadi, karena kuliner ini gitu tadi. Harus rasa harus sama, pelayanan harus sama. Itu tadi kalau nyewa tempat harus kita pikirkan juga. Sebenarnya saya pengennya yang lebih simpel mau bikin frozen food. Itu tadi Mas. Karena apa, saya produksi ayam setiap hari. Jadi kita bisa pilih yang lebih bagus, yang ini kita bikin frozen food, penjualan tinggal pemasarannya aja. Ya, bisa dibilang ketahanannya bisa lebih lama. Betul, ya. Betul, bisa via online. Ayam ini kan kalau di freezer bisa bertahan sampai 2 minggu. Iya. Jadi kan bisa masih ini sambal saya produksi setiap hari. Dan orang beli frozen foodnya terus dimasak di rumah gitu ya. Bisa via online, bisa dari kan bisa kita kalau di tempat penjualannya juga bisa pemasaran lewat situ. Oke Pak, yang terakhir untuk nasihat atau pelajaran buat teman-teman di sana yang baru mau mulai buka usaha. Untuk apa nih Pak? Teman-teman yang baru mau buka usaha harus tetap semangat. Satu, niat, siapkan niat, mental. Yang paling pertama mental. Itu perlu. Karena itu tadi persaingan lebih ketat untuk zaman sekarang. Banyak orang usaha. Ya. Banyak orang usaha, persaingan lebih ketat, mental harus kita kuatkan. Itu tadi kalau pengen usaha, modal disiapkan, mental juga harus disiapkan.
Mas. Oke, jadi itu teman-teman nasihat atau sedikit motivasi dari Pak Wondo untuk teman-teman di sana yang tadi ada niat, mental, modal dan juga dilihat celah usaha yang tepat untuk berbisnis. Oke, itu dia sedikit perbincangan saya dengan Pak Wondo, pemilik dari ayam bakar di Jalan RTM Kelapa 2. Oke, saya Hilmi dari Bistalk, Bincang Bisnis. Kembali lagi esok hari.